Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. God bless ya. Oke, hari ini kita belajar perikop yang baru. Yesus menyeberang danau menuju Gerasa. Kita mulai bedah ayat demi ayat. Makna apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, di mana kehidupan kita itu seperti yang dituliskan, yang kita baca, yang kita mengerti, di mana Tuhan akan wahyukan, Tuhan akan beri pengertian dan hikmat untuk apa sih yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga pada suatu hari nanti ketika terjadi sesuatu yang seperti firman tulis, Roh Kudus akan ingatkan. Itu di Yohanes, Yesus yang ngomong bahwa Dia, Roh Guru besar, itu akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Jadi ketika saudara rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah, pengajaran, termasuk musik dan pujian, di dalamnya itu akan ada message. Di mana message itu ketika kita membuka hati, kita membuka pikiran kita, itu akan ditulis di loh hati kita. Di zaman Musa, Tuhan tulis itu 10 perintah Allah, jari-jari api. Di perjanjian baru ditulis di loh hati, bukan loh batu. Saudara searching sendiri. Ya. Nah, kita mulai masuk pada perikop Danau Gerasa yang menceritakan tentang kehidupan manusia di bumi, khususnya anak-anak Tuhan, apa yang terjadi. Dan itu seringkali terjadi ketika kita mengiring Yesus. Ketika kita mengikut perintah Tuhan, akan banyak terjadi pertanyaan. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh ikut Tuhan, apalagi seorang hamba Tuhan, itu akan banyak sekali terjadi, Tuhan kenapa kok begini? Why itu pasti. Jadi mengikut Tuhan itu akan banyak timbul pertanyaan. Setiap orang kalau sungguh-sungguh, karena dia belum mengerti. Belum diberitahu untuk mengerti. Belum menerima untuk mengerti. Belum melakukannya, belum terjadi, atau sudah melakukannya, sudah terjadi. Seringkali chaos di dalam kita, sehingga akibatnya banyak anak-anak Tuhan yang kecewa karena masih titik dalam belum mengerti, lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan suara Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan, sehingga mereka takut, kecewa. Tetapi peristiwa ini yang kita pelajari itu bagaimana caranya murid-murid lalu menemukan mujizat apa yang Yesus ingin lakukan untuk menolong
untuk mengatasi, mengurus. Karena kan awalnya Yesus yang mau, Yesus yang ajak. Dan Yesus tahu kita mau diajak. Ketika mau diajak malah kecewa. Kan saya rajin ibadah, saya kan ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya kan dengar suara Tuhan. Ini kan sesuai Alkitab, saya sudah lakukan, saya sudah benar-benar, saya sudah baik-baik. Kenapa kok malah seperti ini? Jelas-jelas sesuai Alkitab, jelas-jelas itu perintah Tuhan. Kenapa kok jadi kayak gini? Bahkan dikatakan hampir mati, tenggelam, pasti gitu saudaraku. Nah, hal ini yang menjadi polemik pertanyaan-pertanyaan kita semua. Mari kita awali dengan ayat yang pertama. Tolong ditayangkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pada hari itu berarti pada saat itu, sepanjang hari itu, waktu hari sudah petang. Nah, ketika hari sudah petang, malah Yesus mengajak menyeberang. Ketika keadaan tidak memungkinkan, ketika keadaan itu tidak nyaman, ketika sudah selesai semua menjadi nyaman, ketika pergumulan sudah selesai, ketika sudah membangun pekerjaan, ketika sudah menyelesaikan pelayanan, mestinya waktunya istirahat. Mestinya waktunya bernafas lega. Atau ketika petang bisa digambarkan, ini kan belum selesai, ini masih chaos, ini masih belum benar, saya masih keadaannya beratur, saya lagi tertekan, saya lagi di bawah, saya lagi nggak punya apa-apa, saya lagi kehilangan, semuanya segala sesuatu yang kita tidak siap. Baik keadaan kita sedang nyaman, karena baru menyelesaikan sepanjang hari, sepanjang waktu perkara-perkara, atau kita masih dalam suasana tidak nyaman karena sudah petang, masih gelap atau sudah gelap. Ini aja belum diurusin, sudah dikasih perintah ini lagi. Ini aja masih baru mau dikerjakan, disuruh kerjakan ini lagi. Seakan-akan apa-apaan. Tetapi Tuhan tahu kita itu mau. Tuhan tahu hati kita taat. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku. Tuhan tahu. Awalnya bergegas murid-murid, awalnya kita masih semangat, awalnya rela. Ketika lagi nyaman, tiba-tiba Tuhan mengajak menyelesaikan masalah. Semangat, ini panggilan, ini saya bisa menolong, ini saya begini, begitu semangat. Atau ketika kita udah lelah, habis menyelesaikan beberapa perkara, segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan panggil. Baru mau istirahat, baru mau pergi piknik, baru mau pakai uang, disuruh lagi keluar uang. Ada musibah, malah kita disuruh nabur. Keadaan masih belum baik, malah disuruh melakukan sesuatu. Padahal yang belum baik butuh fokus, butuh energi, butuh kekuatan untuk mengurusnya. Malah ini didatangkan Tuhan untuk kita urus. Dan rata-rata menolak. Karena ukuran yang kita pakai itu tidak sesuai dengan ukuran Tuhan. Pikiran yang kita pakai tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Alkitab mencatat, milikilah pikiran Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Kristen kecil. Gitu. Kristus kecil
Yesus yang besar. Gitu saudaraku. Kayaknya di ambang batas limit kita. Kayaknya kita malah nggak punya apa-apa untuk menyelesaikannya. Nah, ada yang menolaknya. Ini dulu baru nanti. Memakai schedule, jadwal, cara, pikirannya sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yeremia tulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau jelas-jelas itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya manut aja. Kamu gila ya? Masa kamu tinggal begini? Masa kamu mau melakukan ini? Masa kamu mau memberi gini? Masa kamu gini terus saja? Kalau orang Jawa bilang mosok. Gitu. Orang itu terheran-heran, bahkan cenderung menyalahkan. Saya pun mengalami itu. Bahkan terhadap diri saya juga ngomong, Tuhan, peristiwa ini kan karena kamu perintahkan aku melakukannya. Dianggap orang aku bukan suami yang tanggung jawab. Dianggap aku bukan hamba Tuhan yang tanggung jawab. Hamba Tuhan tidak mengasihi jemaat. Ini belum selesai, suruh lakukan itu. Dan sebagainya, menurut perintah. Nah, ini sulitnya. Yesus punya rencana ke Gerasa membebaskan orang yang di kuburan kerasukan setan. Lalu orang itu memberitakan Injil ke kampung-kampung di tempat dia berada. Yesus ingin memenangkan orang ini memenangkan banyak orang. Yesus berangkat dengan murid-murid menyeberang di waktu petang. Saudara diminta melakukan sesuatu, nanti orang ini jadi berkat. Sedang saudara masih banyak sesuatu yang harus saudara kerjakan. Atau saudara baru menyelesaikan segala sesuatu yang saudara kerjakan. Belum napas, udah disuruh jalan lagi. Belum sempat punya duit, udah disuruh nabur lagi. Belum sempat istirahat, disuruh pelayanan lagi. Belum sempat selesai pulang, disuruh kerja lagi. Dan sebagainya. Waktu yang pasti itu petang, tetapi waktu petang sesungguhnya bukan waktu untuk bekerja. Bukan waktu untuk mendapat perintah. Tiba-tiba Tuhan mengajak menyeberang. Mengajak itu bukan perintah, tetapi setengah perintah. Di situ ujian saudara taat atau tidak. Ketika saudara baru memiliki sesuatu itu harus dibagikan. Ketika saudara belum memiliki sesuatu, malah saudara disuruh membagikan. Contoh, saudara belum punya waktu istirahat, malah dipanggil berdoa. Padahal saudara seharian mengerjakan masalah-masalah termasuk masalah gereja. Misalnya, saudara nggak punya tenaga. Baru juga istirahat, baru juga ngegoler, tiba-tiba ada yang datang mau konseling. Baru juga menyelesaikan hutang, ada orang datang mau berhutang. Baru saja menyelesaikan hutang, tiba-tiba harus memberikan hutang. Dan sebagainya. Segala sesuatu yang harus kita bergerak tanpa peduli dengan keadaan kita. Karena itu ajakan datang di hari yang petang. Ketika segala sesuatu mestinya enggak boleh, enggak ada, biasanya enggak begitu. Nah, ketidakbiasaan dari Tuhan itu meniadakan kebiasaan kita untuk menguji hati kita apakah melekat dan berharap kepadanya, yaitu taat dan setia melakukan segala perintah-perintahnya. Gitu saudaraku. Yuk kita baca lagi ayat yang kita bahas ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Berarti udah seharian murid-murid itu bekerja melayani bersama Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, baru duduk, baru juga beres-beres, ngebersihin. Gitu. Baru juga lihat, oh udah bubaran. Belum sempat punya tenaga, belum sempat punya rencana apa-apa. Yuk kita baca lagi. Yesus berkata kepada mereka, orang Jawa bilang ujuk-ujuk, bahasa Indonesianya sekonyong-konyong, tiba-tiba. Yesus berkata tanpa pemberitahuan, tanpa kepedulian. Seringkali kita seperti itu kan. Tuhan, kamu tahu enggak sih? Kalau bahasa saya bercanda sama teman-teman nih, ya, khususnya untuk para pelayan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, menceritakan bagaimana tengah malam atau subuh hari, ada yang jam 1:30, ada yang tengah malam jam 12, ada yang jam 3, jam 4 pagi. Tiba-tiba dibangunin Tuhan. Ceritanya gitu, quote and quote. Tiba-tiba bangun gak bisa tidur. Nah, salah satunya dipanggil untuk berdoa. Padahal capeknya setengah mati. Padahal baru pulang, baru juga tidur 1 jam. Padahal belum waktunya kita itu bangun tidur. Contoh aja ini. Seringkali tiba-tiba dipanggil berdoa. Nggak bisa tidur atau apapun. Kalau bahasa bercandaannya itu biasa saya lontarkan ini. Tuhan, jam di surga baterainya mati kah? Kok nggak sama dengan jamku ini Tuhan? Ini jamku istirahat. Baru juga ngegoler, baru juga nonton TV, baru juga mau senang, baru punya duit, baru juga pelayanan duduk dengan nyaman. Sudah Yesus mengajak. Yuk kita lihat kata-katanya. Yesus berkata kepada mereka para murid-murid yang bersama Yesus. Yang bersama Yesus. Kalau ini terjadi, berarti saudara sedang bersama Yesus. Kalau ini tidak terjadi, jangan-jangan saudara tidak bersama Yesus. Ini cuman yang namanya analisa ya, tafsir ya saudaraku ya. Pengembangan pengertian Alkitab dalam kehidupan sehari-hari itu namanya tafsir. Semua orang berhak dan memang diberi kemampuan tafsir untuk dibawa pada pengertian kehidupan gitu saudaraku ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Hayo kita jalan lagi, hayo kita bertolak ke seberang. Lah badalah. Seringkali enggak saudara merasakan itu? Ya ampun Tuhan, kamu enggak tahukah? Nah ini yang kita bahas dalam episode kali ini. Sekonyong-konyong, bukan waktu yang tepat, bukan keadaan yang tepat, saudara harus menyerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Kita nggak bisa mengerti. Alkitab mencatat pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir tidak bisa mengerti. Bahkan Paulus menuliskan siapa yang pernah jadi penasehatnya Tuhan. Sehingga kita terlontar kata Tuhan kok gitu. Kenapa? Padahal seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah konteks hari ini yang kita bahas, kita belajar bahwa marilah kita menyeberang. Lah badalah Tuhan. Di situ Tuhan tahu pasti kita mau karena kita punya hati yang taat. Tetapi
apabila saudara menata sendiri menurut pemikiran saudara, ingat, jangan-jangan saudara tidak memiliki pikiran Kristus. Saudara berjalan dengan pengertian sendiri. Khususnya jangan mengandalkan diri sendiri. Karena nanti kita bahas dikatakan tentang percaya. Sehingga kita tidak siap ketika kita melakukannya, enggak siap tenaga, enggak siap waktu, enggak siap keuangan, enggak siap pengetahuan, enggak siap dalam hal apapun. Ketika Tuhan minta kita berjalan sama Dia, ingat, Tuhan yang akan meneduhkan akibat apapun gelombang karena ketaatan saudara menjadi teduh sekali. Amin saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bahan renungan kita bersama, dengan benar-benar kita renungkan dan kita perhatikan baik-baik. Sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengikut jejaknya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, terima kasih.